Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemaketan butir yang membuat model SEM lebih sederhana sehingga peluang untuk mencapai ketepatan model yang bagus lebih tinggi. Kita seringkali melihat dalam penelitian di dalam pemodelan unit-unit indikator adalah butir. Misalkan ini adalah X1 sampai dengan X5 yang menunjukkan ada 5 butir dalam konstruk training ini. Namun kita juga sering melihat dalam pemodelan SEM ada unit indikator yang berupa kumpulan butir. Misalnya liking merupakan jumlah atau rata dari beberapa butir, buy again, dan recommend. Ini adalah gambar analisis faktor konfirmatori yang menunjukkan bahwa ada sebuah konstruk atau faktor yang dimanifestasikan menjadi beberapa indikator. Indikatornya dapat berupa kumpulan butir, misalkan ini adalah verbal comprehension yang diukur oleh beberapa subtest, similarities, vocabulary, dan information. Namun ada juga faktor yang direpresentasikan oleh langsung satuan butir. Ada dua cara ketika kita melibatkan indikator empirik dalam model. Yang pertama adalah menggunakan satuan butir dan yang kedua adalah menggunakan kumpulan butir. Nama dari upaya untuk membuat indikator berdasarkan kumpulan butir adalah parcel. Proses pembuatannya adalah item parceling. Berikut ini contoh-contoh literatur yang menggunakan istilah item parceling. Dalam tulisan-tulisan yang saya buat, saya menggunakan istilah paket butir dan pemaketan butir. Paket butir atau item parcel adalah agregasi dari beberapa butir menjadi satu kesatuan yang baru. Sebelum pemaketan, sebagai contoh ada 6 indikator yang merupakan 6 butir, namun setelah pemaketan hasilnya ada indikator yang merupakan kumpulan butir. Teknik agregasi yang dapat dipakai adalah dengan menjumlahkan atau merata-ratakan skor butir. Butir-butir yang dijadikan menjadi satu paket diharapkan butir-butir yang memiliki konten ukur yang sama. Diharapkan juga hasil uji reliabilitas dari butir-butir yang dipaketkan cukup tinggi. Ada juga yang menjelaskan bahwa pemaketan butir dapat dilakukan secara acak. Misalnya ada 9 butir dalam sebuah tes, kita membaginya menjadi 3 belahan, 3 butir, 3 butir, dan 3 butir. Bisa juga dibelah secara acak, misalkan 1, 5, 9, 2, 6, 7, dan seterusnya. Namun yang paling mudah adalah membuat paketan butir berdasarkan aspek-aspek domain dari alat ukurnya. Misalnya ada 4 aspek, inilah yang kita jadikan menjadi paketan butir. Yang pertama, normalisasi distribusi data. Pemaketan butir merupakan salah satu bentuk transformasi data sehingga menyebabkan data yang awalnya tidak normal menjadi normal dengan adanya agregasi data. Pemaketan butir juga banyak dipakai untuk butir-butir yang bersifat dikotomi, misalkan 01, karena pemaketan butir akan mengeliminasi sifat dikotomi sehingga menjadi kontinum. Ini contoh literaturnya. Yang kedua, peningkatan peluang model menjadi fit dengan data. Pemaketan butir akan menurunkan jumlah varian bebas yang harus diakomodasi oleh model. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya derajat kebebasan di dalam model, yang menyebabkan peluang untuk mendapatkan model fit dengan data sangat besar. Berikut ini contoh literaturnya. Yang ketiga, pemaketan butir akan membuat model menjadi parsimoni. Salah satu prinsip yang baik dan berguna dalam model adalah memenuhi prinsip parsimoni atau kesederhanaan. Model yang sederhana lebih mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh literaturnya. Yang keempat, kebutuhan ukuran sampel menjadi tidak besar dengan adanya pemaketan. Ketika dianalisis dengan satuan butir, maka setidaknya kita membutuhkan misalnya 15 dikalikan jumlah indikator. Misalkan jumlah butir kita adalah 30 butir, maka sangat besar sekali 450 orang yang dibutuhkan. Namun ketika model sudah disederhanakan, misalkan tersisa menjadi 5
indikator tinggal dikalikan 5 dikalikan 15 sehingga setidaknya lebih rendah daripada 450 dan sebagainya. Penggunaan pemaketan butir memiliki banyak kelebihan, antara lain menghindari masalah terkait dengan pembagian faktor, memberikan informasi yang berguna untuk pendekatan skala, memberikan hasil yang lebih stabil dalam melakukan estimasi, merepresentasikan indikator yang memiliki tingkat reliabilitas yang besar. Berikut ini pandangan pribadi saya. SEM atau CFA tepat untuk pembuktian validitas butir daripada untuk menguji kualitas butir, karena ada unit analisis atau teknik analisis sendiri yang cocok untuk menganalisis butir-butir yang jumlahnya banyak, misalnya item factor analysis atau item response theory. SEM tidak dapat dilakukan untuk pengujian kualitas butir, terutama jika butirnya sangat banyak. Yang terjadi adalah seperti ini, akan ada banyak korelasi enter error yang menunjukkan kelemahan dari model yang dikembangkan. Namun jika jumlah butir dari alat ukur yang dikembangkan sangat sedikit, misalkan 4-8 butir per faktor, SEM dengan menggunakan satuan butir bisa dilanjutkan. Berikut ini adalah langkah untuk melakukan pengujian SEM. Yang pertama, kita selesaikan dulu butir-butirnya melalui analisis baik IRT atau CDT atau RAS model. Kemudian setelah itu kita uji validitas strukturalnya dengan menggunakan CFA. Kemudian kita lanjutkan menguji efeknya terhadap variabel lain dengan menggunakan model struktural. Ada banyak cara melakukan pemaketan, ada agregasi total, ada agregasi parsial. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.